setiap terdakwa yang bersidang di pengadilan itu berharap sekali mendapatkan keringanan hukuman dari majelis hakim saat putusan hakim. Saya akan bicara tentang hal-hal yang meringankan hukuman yang sering terjadi di dalam dunia praktek. Saya tidak bicara yang ada di buku atau yang ada di teori. Jika kalian menjadi terdakwa atau keluarga kalian menjadi terdakwa ya dalam pidana, itu ada beberapa hal. Pertama itu jika kalian itu di bawah umur atau saudara kalian di bawah umur, itu waktu agenda pemeriksaan saksi, itu cobalah pihak keluarga atau terdakwa kalian sendiri meminta maaf kepada pihak korban. Misalnya contohnya tentang penganiayaan ya, atau tentang pencabulan. Nah, kan ada itu pencabulan anak sesama anak. Juga ada juga yang penganiayaan anak sesama anak. Ketika agenda saksi, mintalah izin melalui pengacara kalian atau kalian sendiri meminta Yang Mulia Majelis Hakim, terdakwa meminta izin untuk meminta maaf kepada keluarga korban. Nah, biasanya saksi-saksi itu ada dari keluarga korban sendiri atau menonton sidang. Nah, saat majelis hakim izinkan, itu menjadi catatan oleh majelis hakim untuk bahan pertimbangan pada putusan, yang mana permohonan maaf dari pihak terdakwa, pelaku, dan diterima maafnya oleh pihak keluarga korban atau korban sendiri, itu akan dipertimbangkan sebagai keringanan hukuman oleh majelis hakim. Ini yang sering terjadi di praktek. Jadi untuk anak yang di bawah umur, usahakan permohonan maaf secara langsung. Kalaupun tidak bisa secara langsung, biasanya di luar persidangan pihak keluarga itu datang ke keluarga korban. Permohonan maaf secara tertulis, ada materainya, difoto. Difoto itu dibawa nanti ke persidangan. Nah, ada saksi, maksudnya saksi yang menyaksikan bahwa permohonan maaf itu dibuat memang antara kedua belah pihak keluarga, dan dicantumkan juga di situ tentang nominal ganti kerugian kalau ada kerugiannya. Itu yang pertama. Yang kedua itu kan setelah agenda saksi biasanya itu tuntutan ya. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa ini sekian tahun. Nah, setelah agenda tuntutan itu biasanya agenda pledoi atau pembelaan dari terdakwa. Pembelaan itu bisa secara langsung oleh terdakwa, lisan atau tertulis, atau melalui pengacaranya. Boleh dua-duanya. Biasanya yang terjadi dalam praktik juga secara lisan, itu mohonkan kepada majelis hakim, saya ini pertama masih di bawah umur, saya masih bersekolah, kalau masih bersekolah ya. Yang ketiga, saya menjadi tulang punggung keluarga. Banyak sekali orang-orang yang melakukan tindak pidana itu karena terpaksa ekonomi. Jadi dia mencuri, memakai narkoba untuk mencari pendapatan dengan jalur yang tidak benar. Nah, jadi mintakan kepada majelis hakim, saya ini tulang punggung keluarga, saya masih ingin bersekolah, atau saya masih ingin berkuliah, terus saya melakukan perbuatan ini karena keterpaksaan ekonomi. Itu biasanya akan menjadi pertimbangan majelis hakim. Terus selanjutnya adalah saya belum pernah melakukan tindak pidana, baru kali ini. Itu bisa menjadi hal-hal yang dapat dipertimbangkan majelis hakim untuk memberikan keringanan hukuman. Ya. Jadi bukan membebaskan kalian, tapi memberikan keringanan hukuman. Misalnya tuntutannya 4 tahun bisa menjadi 3 tahun atas hal-hal tersebut yang ada. Jika menurut penilaian hakim menjadi alasan yang cukup dapat dipertimbangkan dan alasan itu dibenarkan secara hukum maupun akal sehat manusia dan hati nuraninya hakim. Nah, sedangkan untuk orang dewasa, keringanan hukumannya tidak jauh berbeda dengan anak yang di bawah umur.
Tapi biasanya itu yang sering terjadi di dalam dunia praktek ya, itu permohonan maaf secara langsung atau tertulis di luar pengadilan ya. Yang kedua itu adalah tulang punggung keluarga ya. Yang ketiga itu belum pernah melakukan tindak pidana. Yang keempat biasanya itu menyesali perbuatannya, menyesali tidak akan mengulangi. Jadi berjanji kepada majelis hakim, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama atau perbuatan pidana yang lain. Nah, jadi saudara-saudaraku yang saat ini mungkin atau keluarganya sedang mengalami persidangan ya karena melakukan kejahatan atau melanggar sesuatu sehingga harus dihukum saat ini dalam proses persidangan. Itulah tadi di dalam dunia praktik, hal-hal itulah yang bisa kita mohonkan kepada majelis hakim untuk keringanan hukuman. Jadi itu kita mohonkan kembali lagi kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan apakah layak untuk dipertimbangkan atau tidak. Tetapi yang sering terjadi di praktek seperti itu. Jadi saya tidak membahas teori, saya tidak membahas buku. Jadi ini pengalaman yang sering saya lakukan di persidangan, bahwa hal-hal itu dapat menjadi pertimbangan majelis hakim untuk meringankan hukuman bagi si terdakwa. Sampai jumpa, tunggu video selanjutnya.